Masih di Fakta Sejarah, kita masuk ke bagian 16 dan kembali ke sudut pandang dari Aisyah atau Ica. Dan ini dia selengkapnya. Tak kusangka, orang yang selama ini selalu kutunggu dan kunanti kini benar-benar ada di hadapanku. Ya, dia Rafiq, yang sudah beberapa bulan tak pernah ku tahu kabarnya. Tapi sekarang ia menangis dan meminta maaf, sedangkan aku hanya mampu meredam segala gejolak yang berkecamuk. Ada perasaan tak puas meski laki-laki ini memohon kemaafan. Ingin dia mengetahui bahwa dulu aku benar-benar setia padanya, tak pernah selingkuh, apalagi berzina. Menjadi pertanyaan juga, siapa yang membawa Rafiq kemari? Lamunan semakin jauh, membuatku tak sadar bapak sudah datang kembali ke rumah Santi dan berada di dekatku. Sini nak Rafiq, biar si Neng bapak bawa. Kita ke rumah kontrakan si Neng. Biar saya bawa Ica pak. Gak usah, bapak saja, pinta bapak tegas sambil mengaisku dari pangkuan Rafiq. Usia bapak yang tak muda lagi, tapi masih kuat menggendong anaknya yang sudah dewasa. Mungkin karena bapak sudah biasa bekerja keras, memikul barang dagangan hingga tenaganya masih sangat kuat. Rafiq mengikuti kami ke rumah kontrakan. Aku dibaringkan di ruang tengah. Tak lama Rafka datang. Wajahnya tampak lelah dan lesu, tetapi seperti apapun keadaannya, ia sempat memberi senyum ke arahku, senyum yang menenangkan. Pak, sekarang kita bawa dulu si Neng ke rumah sakit. Kasihan lukanya harus segera ditangani. Kalau dibiarkan takut ada apa-apa, ajak Rafka sambil menghadap bapak. Perhatian dan kekhawatirannya semakin terasa. Aku menolak dengan menggerakkan tangan yang terasa berat ketika ku angkat. Ya sudah, bapak ikut saja. Apapun demi keselamatan si Neng. Sahut bapak, setuju. Tunggu sebentar pak, saya cari mobil dulu, ujar Rafka. Ia berlalu. Biasanya mobil Pak RT yang jadi andalan Rafka. Saya minta maaf pak, ucap Rafiq sambil tertunduk. Ia duduk memegang lutut dengan suara serak dan bergetar. Seketika dadaku berdebar. Pasalnya selama ini aku tak pernah bercerita tentang masalah hubunganku dengan Rafiq pada orang tuaku. Tapi anehnya, bapak dan ibu juga tak pernah bertanya ataupun curiga dengan hubungan rumah tangga kami. Merasa bersalah karena terlalu lama menyembunyikan hal ini. Sebab aku terlalu takut bapak kecewa jika tahu alasan Rafiq menceraikanku karena apa. Tunggu si Neng sampai sehat dulu, baru kita bicarakan soal ini, ucap bapak tegas. Aku menautkan alis. Apa bapak sudah tahu tentang hubungan kami? Tapi dari siapa? Atau tadi waktu mereka bertemu di rumah Santi, Rafiq sudah cerita? Aku sangat ingin tahu. Wajah bapak tampak kecewa ketika bicara dengan Rafiq, tapi ia berusaha tenang. Bapak bukan seorang yang mudah marah. Ia akan berpikir sebelum bertindak. Aku sangat mengenal laki-laki penyayang dan selalu bersikap ramah, yang tampaknya kini tengah meredam amarah. Tak ada yang bersuara, hingga Rafka datang dan meminta bapak membawaku ke dalam mobil yang sudah ia siapkan. Rafiq pun ikut mengantarku ke rumah sakit. Sampainya di sana, Rafka meminta pada dokter agar memeriksa secara menyeluruh, karena ada darah yang keluar dari hidung. Risau jika ada luka dalam. Alhamdulillah luka yang kualami tak terlalu parah, namun badanku mulai terasa sangat sakit dan makin kaku untuk digerakkan. Kepala berdenyut, sangat berat. Selesai dokter memeriksa dan meresepkan obat, aku meminta pulang. Namun, Rafka memaksa agar aku dirawat. Tapi aku menggeleng. Rafka memaksa agar aku mau dirawat, setidaknya 1 hari saja. Ia ingin aku mendapat perawatan yang optimal. Jangan bandel, Cak. Buat kesembuhan kamu juga. Mau ngomong aja susah gitu, suara hilang. Kalau dirawat di rumah, kasihan ibu sama bapak kalau lama sembuhnya, gelutur Rafka ketika aku memegang tangan bapak. Dengan suara yang sulit kuucap, aku berkata ingin pulang. Sudah, Neng nurut ya. Nanti bapak minta ibu kesini, gantian jaga. Di rumah harus ada orang. Sekarang bapak pulang dulu, tukas bapak.
Nah, Rafiq mau pulang atau ikut bapak? Tanya bapak sambil membalik tubuhnya ke arah mantan suamiku itu. Kalau bisa saya tunggu di sini pak, pintanya. Raut wajahnya memohon. Jangan, lebih baik pulang. Nanti Rafka juga akan pulang setelah ibu sama Diar datang. Tolak bapak tak mengizinkan. Aku semakin yakin bahwa bapak sudah mengetahui status hubungan kami. Kalau begitu saya akan pulang, tapi nanti saya pulangnya kalau ibu sama Diar sudah sampai ke sini, sahut Rafiq. Ya sudah kalau begitu, bapak pulang dulu. Bapak tak menolak permintaan Rafiq. Nanti kalau si Neng udah sehat, kamu datang ke rumah, ada yang ingin bapak bicarakan? Ulas bapak. Beliau pamit pada dua laki-laki yang masih menunggu. Kita keluar saja, biarkan Ica istirahat, ajak Rafka pada Rafiq. Mereka berdua melenggang keluar meninggalkanku sambil menutup pintu, dan sebelum pintu tertutup, Rafka melambaikan tangan dan melempar senyum padaku, mencium telapak tangannya sendiri, lalu meniupkan ke arahku dari jauh. Rasanya ingin tertawa melihat tingkah Rafka yang absurd. Sakitku mendadak hilang oleh kekonyolannya. Ada dua laki-laki di luar sana yang sedang sama-sama menunggu keputusan. Aku harus benar-benar menyiapkan diri. Aku juga tak tahu apa yang akan bapak katakan nanti. Semoga saja keputusan bapak bisa diterima semua orang. Yang aku tahu selama ini bapak tak pernah memaksakan kehendaknya sendiri. Ia akan musyawarah hingga mencapai kata sepakat. Semoga saja kali ini pun begitu. Aku sadar perpisahan dengan Rafiq bukan disengaja. Laki-laki itu juga tampak sangat menyesal dan masih ingin ku dengar apa yang akan dia jelaskan nanti. Ibu dan Diar datang untuk menungguku. Wajah perempuan yang melahirkanku itu tampak iba melihat keadaanku sekarang. Ya Allah, Teteh kenapa bisa begini? Ucapnya sambil memelukku. Allahu Rabbi anak ibu. Tangannya mengusap pipiku. Tampak gundukan air bening yang siap mendobrak pertahanannya. Air bening itu pun mengalir deras, tak terbendung lagi, disertai isakan kecil. Berhasil membuat anak sulungnya ini ikut mengeluarkan air mata. Malah semakin sebak dan sesak dada melihat wanita yang selalu menyayangiku ini menangis. Bu, Rafka pulang dulu, nitip Ica, ucapnya. Padahal aku bukan siapa-siapa, tapi malah menitipkanku pada ibuku sendiri. Ibu menjawab dengan anggukan. Tampaknya masih sulit berucap karena masih menangis dengan suara tertahan. Terima kasih nak, ucap ibu serak. Cepat sembuh Cak, besok aku jemput, istirahat dan makan yang lahap ya. Kalau besok belum sembuh, gak aku kasih pulang. Jadi kalau mau pulang harus sembuh, ucap Rafka berbelit dengan nada mengusik. Senyumnya tak pernah lekang ketika bicara, lalu pamit pada ibuku dan Rafiq. Aku melirik ke arah Rafiq yang tampak kurang suka melihat sikap Rafka ramah padaku. Dek, Aa juga pamit pulang, besok Aa datang ke rumah kita, ucapnya. Rumah kita? Ya, memang itu dulu rumah kita, tapi sekarang hanya rumahku. Mendengar kata itu, aku merasa kurang nyaman. Ia berbalik pada ibu. Saya minta maaf bu, ucapnya kemudian sambil meraih tangan ibu dan mencium punggung tangannya. Sudah, pulanglah dulu, sahut ibu diri sambil mengusap lengan Rafiq. Aku memanglah mantan istrinya, tapi tak ada yang namanya mantan mertua. Sampai kapanpun, ibuku adalah mertuanya. Setelah Rafka dan Rafiq pulang, ibu cukup tenang, lalu memintaku agar istirahat. Di sisi lain, subuh aku bangun, meminta ibu agar mengantar ke kamar mandi, ingin mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Badanku sudah lumayan enteng, tak terlalu sakit seperti kemarin. Tidurku juga cukup nyenyak. Selesai sholat, aku kembali berbaring, menunggu hari terang, karena hari ini aku akan pulang. Tak betah berlama-lama di rumah sakit. Meski dapat perawatan terbaik, rasanya tetap tak menyenangkan. Perlahan ngantuk kembali menghampiri, aku kembali terlelap. Assalamualaikum. Aku menoleh ke arah sumber suara. Waalaikumsalam, sahutku. Seseorang berpakaian serba putih berdiri di samping ranjangku. Namun aku tak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Cuk, Uyut sedih melihat kamu menderita begini, ucap laki-laki itu tiba-tiba. Uyut? Uyut siapa? Tanyaku sambil menatap lekat wajah itu. Tapi samar, tak dapat kutangkap gambaran wajahnya. Seperti ada yang menghalangi, padahal ia berdiri tak jauh dariku. Selama ini Uyut selalu ada bersama kamu.
Tapi ada dinding penghalang yang menyulitkan Uyut menolong kamu. Beliau menjeda ucapannya sesaat. Mintalah pada bapakmu agar memanggil Uyut untuk selalu bisa menjaga kamu dari jahatnya makhluk itu, sambungnya. Aku bertanya-tanya, Uyut ini apakah kakek buyutku, Kiai Tarsa? Beliau mengangguk. Dari dulu jarak kita dekat, tapi dinding itu yang membuat kita jauh, Cuk. Aku tak mengerti maksud dari ucapannya. Dinding? Dinding apa? Penasaran siapa laki-laki ini sebenarnya. Makhluk itu tidak ada apa-apanya. Jika kamu sudah dijaga Uyut, bicaralah dengan bapakmu. Biar Uyut yang selalu mendampingi dan menjaga keselamatan kamu. Uyut akan selalu mengikuti perintah, bahkan hingga ke anak cucu kamu. Mendadak sosok putih itu berubah menjadi harimau yang sangat besar dan menakutkan dengan dua taringnya yang tajam. Aku menjerit melihat harimau sebesar itu berada tepat di dekatku. Istighfar, Cak, kamu kenapa? Aku membuka mata. Tampak Rafka panik memegang lenganku. Rafka? Kamu mimpi apa, Cak? Tanyanya. Mimpi? Jadi tadi itu mimpi? Tapi kenapa terasa begitu nyata? Aku menggeleng. Kita pulang hari ini, tapi apa kamu sudah mendingan? Tanya Rafka. Iya, aku udah enakan, makasih Raf. Maaf selalu merepotkan kamu. Pengennya sih kamu merepotkan begini tiap hari, ucapnya terkekeh. Kamu itu emang aneh, tukasku. Aneh kenapa? Ia menatapku. Direpotkan orang malah seneng. Udah gitu gak pernah lihat kamu marah. Yang aneh lagi, kamu bisa nikah sama jin, celetukku. Tadinya hanya ingin bercanda. Tampak wajah Rafka berubah sendu. Maaf Raf. Melihat perubahan raut wajahnya sontak, aku merasa tak enak hati dan meminta maaf. Rafka kembali mengulas senyum. Gak apa-apa, nanti kan nikahnya sama kamu, sahutnya. Aku pikir dia akan marah, ternyata tidak. Aku pun tersenyum. Kalau saja makhluk itu adanya di tubuh Rafiq, bukan di tubuh Bik Nenah, pasti sudah aku hajar habis-habisan, ucap Rafka. Kok gitu? Iya, wajah secantik ini harus babak belur, luka-luka begini. Mau balas hajar? Kasihan juga wajahnya punya Bik Nenah. Setusnya menatap Iba. Satu tangannya mengusap perban yang menempel di hidungku. Terus kalau itu tubuh Rafiq gak kasihan apa? Enggak, aku kesal sama dia. Udah bikin hati kamu babak belur. Malah kemarin sebelum aku bawa dia sempat aku hajar tuh. Hitung-hitung balaskan sakit hati kamu. Jadi kamu yang bawa Rafiq ke sini? Tanyaku. Apa karena aku selalu menolak ketika diajak menikah hingga Rafka membawa Rafiq? Iya, emang selama ini alasannya aku belum siap menikah lagi karena tak ingin membenarkan tuduhan Rafiq. Aku ingin melindungi nama baik keluarga dan kepastian kalau Rafiq benar-benar melepaskanku. Iya, biar semua jelas, gak ada lagi fitnah yang dilontarkan terhadap kamu. Yang kamu lakukan udah banyak untuk aku. Takut gak bisa balas semua kebaikan kamu. Aku menghela nafas panjang. Apa mungkin Rafka juga yang memberitahu bapak soal hubunganku dengan Rafiq? Entahlah, aku harus kesal atau senang. Sekarang malah aku dilema memikirkan apa yang akan bapak putuskan. Aku gak minta kamu balas. Ini juga untuk ketenangan hati aku, biar semua jelas. Tapi gak mungkin kan? Seseorang melakukan sesuatu tanpa mengharap balasan. Aku sedikit menyindir. Cak, yang pernah aku tolong bukan cuma kamu. Jangan hanya karena aku sayang kamu, terus mikir setiap tindakan aku harus kamu balas. Tapi kalau kamu maksa pengen balas ya gak apa-apa. Bisa dengan cinta kamu misalnya. Itu cukup kok. Gak enak ujungnya, jawabku. Padahal kan cuma itu. Rafka berucap lirih. Tunggu keputusan bapak, sahutku. Baiklah bidadariku. Senyumnya kembali mengembang. Apa spesialnya aku buat kamu, Raf? Sedangkan aku ini sangat banyak kekurangan. Pakai nanya, ya karena kamu orang pertama yang aku cinta. Dan kamu itu apa? Semangatku. Ia tersenyum. Bicara terlalu banyak dengan Rafka membuat aku seperti hanyut dan hampir tenggelam. Setiap kata yang ia ucap seperti mengandung gula. Meski selalu dicampur dengan kekonyolan tapi terdengar tulus. Ibu dan Diar masuk ke ruanganku. Entah sudah dari mana. Lalu bersiap membawa kembali barang bawaan yang mereka bawa kemarin. Setelah Rafka selesai mengurus semua biaya selama aku dirawat di rumah sakit ini, kami berangkat pulang.
Lalu Rafka membawaku pulang dan ibu mengajak menginap di rumahnya. Tapi aku menolak. Aku sudah dewasa. Meski sendiri harus bisa hidup mandiri. Tak ingin selalu membebankan hidupku pada orang tua. Dari kecil mereka mengurus dan membesarkan. Sedangkan setelah dewasa, sebagian anak tak mampu membalas segala kebaikan dan pengorbanan mereka. Namun aku yakin, setiap orang tua akan sangat ikhlas membesarkan dan menjaga anak-anaknya tanpa mengharap pamrih maupun balas. Aku menunggu kedatangan bapak, ingin menanyakan tentang sosok kakek buyut yang datang menghampiri di mimpiku tadi. Ibu pulang dulu ya teh, nanti biar ibu minta bapak kesini. Nanti ibu nginep di sini kalau kamu gak mau pulang ke rumah ibu, kata ibu. Beliau memisahkan pakaian salin milikku dan memasukkan kembali ke lemari. Iya bu, makasih. Teteh juga ada yang mau diomongin sama bapak, ucapku. Teteh gak apa-apa sendirian sekarang? Tanya ibu masih merisaukan anaknya. Gak sendirian bu, ada Rafka, sahutku. Rafka mungkin tengah merokok di luar. Biasanya dia akan menjauh, karena aku juga tak suka asap rokok. Ada Bi Nena juga bu, sambungku. Emangnya Bi Nena sudah sembuh? Kan kemarin udah bapak urus sama Rafka, ulasku. Pikirku mungkin istri Mang Tatang itu sudah baik-baik saja. Kata bapak, jinnya masih ada di tubuh Bi Nena. Aku terperangah. Biasanya tak pernah lama jika ada yang kerasukan. Bapak bisa dengan cepat membantu mengeluarkan jin tersebut dari tubuh orang yang dirasuki. Namun, mengapa jin yang merasuki Bi Nena tak mau pergi? Jadi Bi Nena belum sembuh? Makanya ibu tanya kamu gak apa-apa sendiri di rumah. Ibu khawatir. Gak apa-apa bu, ada saya yang jaga Ica. Ibu bisa pulang dulu ya, biar saya di sini sama Ani. Santi juga ada. Rafka yang baru muncul tiba-tiba menyahut. Syukurlah kalau begitu. Ibu juga bimbang sama anak-anak di rumah. Baru kali ini ditinggal nginap, pasti bapak kerepotan, cetus ibu. Ya selama ini ibu tak pernah menginap di rumahku, karena punya anak kecil yang harus diurus. Jika bepergian, pasti mereka selalu dibawa. Tapi karena kali ini ibu perginya ke rumah sakit untuk menjagaku, adik-adikku dijaga bapak. Ibu menatapku iba, mengusap lembut pipi yang masih lebam. Tampak gurat kesedihan di wajahnya. Setelah mengemas kembali pakaian bawaan, lalu ibu dan Diar pamit. Raf, apa bener Bi Nena masih kerasukan? Tanyaku penasaran dengan keterangan ibuku tadi. Iya cak, kayaknya masih. Tapi cuma ngomong lantur gak jelas, jawabnya. Kamu gak usah datang ke rumah Bi Nena untuk sementara. Aku khawatir kalau lihat kamu dia malah ngamuk. Lanjutnya kemudian. Tampak Santi datang ke rumahku. Taica gimana? Baik-baik saja? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Mendingan San, alhamdulillah, sahutku. Sebenarnya badan, leher dan hidung masih terasa sakit. Tapi aku tak ingin lebih banyak menyusahkan Rafka. Ia rela libur kerja demi menjemput Rofik kemarin, dan sekarang harus menjemputku dari rumah sakit. Ani dijaga sama kamu? Tanyaku pada Santi. Iya teh, kasihan Mang Tatang sama Ani. Aku ajak tinggal sementara di rumahku. Syukurlah, terima kasih ya San. Terus malam siapa yang jaga Bi Nena? Warga teh, Rafka, suami aku juga ikut jagain tuh. Bi Nena ketawa-tawa, ngomong sendiri, kadang marah-marah. Katanya dia pengen bunuh Teteh. Ih, aku merinding dengar itu dari suami. Tutur Santi bercerita. Aku menghela nafas berat. Cukup gusar jika terus-menerus mendapat ancaman. Namun aku yakin sehebat apapun iblis, manusia lebih kuat dari mereka. Aku percaya ilmu Allah tiada tandingannya, sedangkan mereka hanya makhluk yang menyesatkan. Aku tetap memegang ucapan Bapak, bahwa sebaik-baik penolong adalah Allah. Gak usah takut cak, aku akan jaga kamu. Setus Rafka menenangkan. Ia selalu siaga. Aku beruntung mengenal Rafka. Ia cukup berani dan selalu berjanji akan menjagaku, meski kadang sikapnya menyebalkan. Teteh malam ini tidur di rumah aku aja, biar suami aku sama Rafka yang jaga Bi Nena, usul Santi. Iya San, insya Allah. Aku ke pabrik dulu sebentar cak, ada urusan. Zuhur aku pulang. Kamu kalau gak ada temen, ikut Santi aja ya, ucap Rafka. Iya gak apa-apa Raf, sahutku. Terima kasih ya, ucapku kemudian. Gak perlu terima kasih. Kalau kamu sakit, aku juga sakit.
Aku ingin kamu baik-baik saja, jawab Rafka. San, aku titip Ica sebentar ya, kalau ada apa-apa telepon aja, pinta Rafka pada Santi. Santi mengangguk mengiyakan. Rafka pun berangkat. Aku tak tahu pagi tadi ia sarapan apa, belum. Di kampung ini tak ada yang jual makanan. Biasanya aku yang masak untuknya dan keluarga Bi Nena. Aku meminta Santi dan Ani pulang, karena dia punya anak kecil. Katanya sekarang anaknya masih tidur. Gusar jika anaknya bangun. Aku tak masalah sendiri dulu, tengah menunggu bapak juga. Lagi pula banyak yang jaga Bi Nena, tak mungkin menggangguku. Ya sudah, aku pulang ya. Nanti aku antar sarapan buat teteh. Harus minum obat, kata Santi. Aku berterima kasih. Banyak orang-orang baik yang peduli di sekelilingku. Aku belum bisa beraktivitas seperti biasa. Tubuhku masih sedikit lemah, namun badan rasanya kurang nyaman. Dari kemarin tak mandi, memaksakan bangkit untuk membersihkan diri. Rafka, kok balik lagi? Tanyaku ketika keluar dari kamar mandi, melihat laki-laki itu sudah kembali. Padahal ia berkata ada urusan di pabrik. Aku bawa sarapan buat kamu, ucapnya. Setelah berganti pakaian, aku kembali menghampiri Rafka. Jadi ngerepotin, tadinya aku mau ke rumah Santi. Gak apa-apa, kamu masih sakit, gak mungkin bisa masak. Makanya aku beli bubur tadi di jalan. Mau aku suapin? Tanyanya. Gak usah, jangan, aku gak sakit kok, jawabku datar. Kamu berangkat aja sana, udah siang, usirku. Mau lihat kamu makan dulu, terus minum obat, baru aku pergi, kukuh Rafka. Dia itu emang selalu memberikan perhatian lebih, tak peduli pada sikapku yang bersikap datar dan kadang ketus. Kamu gak sarapan? Tanyaku. Aku belum melihat Rafka makan apapun. Sebelum jemput kamu ke rumah sakit, udah ngopi dulu tadi, sahutnya sambil memerhatikan aku yang mulai menyantap sarapan yang ia bawa. Makan berdua aja ini, gak bakal habis kok. Mau? Tawarku. Enggak. Kenapa? Jijik ya? Celetukku sambil terus makan. Bukan, nanti kamu gak kenyang. Aku udah bilang, kamu harus makan banyak, biar cepat sembuh. Tatapannya lekat dan serius. Biasanya dia selalu mengusik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutku dan Rafka serentak. Ternyata Rofik yang datang. Ia tertegun melihatku dan Rafka duduk berhadapan. Masuk, A, ucapku gugup. Entahlah, aku khawatir laki-laki yang sudah menjadi mantan suamiku itu melihatku berdua dengan Rafka. Bukan karena aku masih mencintainya, hanya tak ingin kalau dia berprasangka untuk sekian kali. Gimana sekarang, Dek? Masih sakit? Tanya Rofik sambil duduk bersama kami. Alhamdulillah mendingan, jawabku tak banyak bicara. Aku kembali melanjutkan menghabiskan bubur lalu meminum obat. Sejurus kemudian, bapak datang. Kami berempat berkumpul. Rafka, katanya mau ke pabrik, tanyaku. Berharap urusanku dengan Rofik tak dihadiri laki-laki itu. Merasa tak nyaman saja, bukan bermaksud ingin menjauhinya. Ini urusan rumah tanggaku dan Rofik. Enggak jadi, sahutnya singkat. Katanya tadi ada urusan, pasti penting, desaku. Gak apa-apa, Neng, biar Rafka di sini. Setelah bapak, aku tak bisa melawan. Syukurlah, semua sudah berkumpul. Ada yang ingin bapak sampaikan? Ucap bapak serius. Kami bertiga siap mendengarkan. Rofik, apa benar kamu sudah menceraikan si Eneng? Tanya bapak mulai menginterogasi. Iya pak, tapi saya gak bermaksud Sejak kapan itu? Bapak memotong ucapan Rofik. Tatapannya makin serius, membuat Rofik tak berkutik. Sudah lebih 4 bulan pak. Kenapa Neng gak ngomong sama bapak soal ini? Tanya bapak padaku. Biasanya beliau memang lembut, tapi jika raut wajahnya sudah serius, aku cukup takut. Maaf pak, bukan maksud sembunyikan semua dari bapak, tetapi lidahku keluh, tak sanggup mengatakan alasan Rofik menceraikanku. Saya yang salah pak. Jika diizinkan, saya ingin memulai kembali berumah tangga dengan Ica. Maafkan saya, Rofik menyela. Mungkin jika masih dalam masa idah, bapak akan serahkan semua keputusan sama si Eneng. Tapi sekarang sudah lewat masa idah. Bapak gak bisa kasih si Eneng. Dia sudah jadi hak bapak kembali. Seharusnya sebagai seorang laki-laki sekaligus suami, kamu harus bisa bersikap dewasa.
Beberapa bulan kamu biarkan si Eneng tanpa Bapak tahu. Tanpa kamu datang secara baik-baik. Bapak kecewa sama kamu. Rafiq menunduk mendengar ucapan bapak yang panjang lebar. Tak menyela, tak pula membantah. Bukannya kamu juga tahu kalau si Eneng ini ada makhluk yang mengincar dan ingin mencelakai? Harusnya kamu jadi pelindung untuk dia. Setidaknya bermusyawarah dengan bapak dulu sebelum menjatuhkan talak. Bapak menjeda ucapannya. Iya pak, saya salah. Terlalu terburu-buru karena emosi. Jadi sekarang relakan si Eneng. Kecuali kalau si Eneng sendiri yang minta kembali sama kamu. Tutur bapak tegas. Bapak menunjukkan suara lantangnya. Kasih saya kesempatan lagi pak, saya menyesal. Rafiq beralih menatapku. Mohon, kasih kesempatan. Janji gak akan ulangi lagi kesalahan ucap Rafiq memelas. Maafkan aku aku gak bisa. Lagi pula keluarga juga gak setuju kita menikah. Jadi biarlah sampai di sini. Jawabku. Dada mulai sebak mengucapkan hal itu. Biar bagaimanapun, Rafiq pernah mengisi hati dan membersamaiku mengarungi suka duka meski tak lama. Mohon deh, mohon. Rafiq meraih tanganku. Manik yang berkaca kini meluruhkan air mata. Lepaskan Fik, kalian bukan mahram. Rafka menepis tangan Rafiq yang menggenggam tanganku. Sudah jelas apa yang diucapkan Ica. Jangan paksa dia. Biarkan dia memilih jalan hidupnya. Rafka yang dari tadi diam saja tampaknya mulai geram. Harusnya lo bersyukur punya istri seperti Ica, Pik. Dia baik, taat sama suami. Ya gue tahu lo pasti marah. Secara mata lo sendiri melihat sesuatu yang tak senonoh. Setidaknya lo tabayun datangi orang tua Ica. Hidup lo itu beruntung. Selain Ica ini baik, cantik, gue perhatikan dia taat banget layanin lo sebagai suami. Berangkat kerja ada yang mengiringi dengan doa. Pulang kerja disambut dengan cinta. Beda kalau gue deketin, dia jutek bukan main. Keusik dikit marahnya sampai 1 minggu. Gak bisa gue tanya. Lah terus lu bilang dia selingkuh sama gue. Kenapa lu gak hajar gue waktu lu lihat Ica sama gue zina? Kalau gue gak jemput lu sampai mati pun, kayaknya lu tetap anggap Ica ini selingkuh kan? Dan itu juga gue harus kerahkan tenaga supaya bisa bawa lu ke sini. Maaf ya Pik, gue gak bisa tahan unek-unek. Dan gue bawa lu ke sini bukan minta lu balikan sama Ica. Gue cuma ingin bersih nama baik Ica, itu aja. Tutur Rafka meluapkan kekesalannya pada Rafiq. Rafiq hanya tertunduk menyesali perbuatannya. Aku kasihan melihatnya seperti itu. Pasti terdapat segudang penyesalan luar biasa di jiwanya. Namun, semua sudah terjadi. Tak mungkin aku menyanyiakan pengorbanan Rafka. Maaf, kita sudahi saja sampai sini. Semua sudah terjadi. Kita saling mengikhlaskan dan memaafkan, juga saling mendoakan. Ucapku pelan. Rafiq beringisut ke arah bapak, meraih tangan laki-laki yang pernah menjadi mertuanya. Maafkan saya pak. Saya akan tetap menunggu sampai Ica mau kembali. Saya harap ia akan memaafkan dan membuka hati lagi. Saya sungguh menyesal. Tuturnya dengan suara serak. Aku tahu ia pasti menahan sedih. Pasti tak mudah menerima keputusan ini. Bapak juga minta maaf. Mungkin selama kamu jadi suami Eneng, ada sikap bapak yang kurang berkenan, atau ada kata-kata bapak yang menyakiti hati kamu. Bapak minta, ikhlaskan si Eneng. Bapak menepuk pundak Rafiq yang tampak berguncang. Sulit tentunya melupakan hubungan ini begitu saja. Tapi hatiku pun sudah tak ada untuk Rafiq. Semua sudah dicuri oleh Rafka dan membawa jauh perasaanku dari Rafiq. Aku juga minta maaf, Barangkali selama jadi istri banyak salah sama Relakan juga halalkan makan dan minum aku selama ini ya. Enggak dek, yang salah sama kamu, yang minta maaf. Rafiq tersiksa sambil menatapku. Sampai di sini kisah kita harus berpisah. Aku melihat Rafka pasti ia tak enak pikir dan harap-harap cemas dengan keputusanku. Mana mungkin aku tega mengkhianati segala usahanya. Segala kebaikan ia berikan, balasan yang ia minta taklah sulit. Hanya sekedar membalas sebuah rasa, dan itu juga sudah mulai kupunya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Sebenarnya siapa sih yang mengincar si Ica ini? Dan siapa yang tega menumbalkan Rafka untuk dikawini sosok jin betina? Cari tahu di bagian berikutnya ya.
Saya pamit, dan sambil nunggu bagian berikutnya teman-teman juga bisa mampir ke channel cadangan admin yang satunya ya, di Tony FS. Juga ada di FS Media. Itu di layar akhir ada ya, dipilih salah satu, nanti tinggal disentuh saja. Ya sudah ya, saya pamit dulu, sampai jumpa di bagian 17 hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Kak Aisyah Z Sakila. Mampir juga ya ke akun KBM-nya beliau, nanti linknya saya sertakan juga di deskripsi. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.